Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama dengan Pak Daud dalam pembelajaran PJOK. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar materi tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Sebelum kita masuk di dalam materi kita pada saat ini, kita akan awali dengan doa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur karena kami masih bisa bernafas, kami masih ada. Itu semua karena kemurahan daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau belajar materi PJOK. Kami minta kasih kami hikmat pengetahuan agar setiap informasi yang kami dapat hari ini dapat bermanfaat untuk pendidikan kami khususnya Tuhan. Mari menyertai kami dari awal, pertengahan hingga selesai pembelajaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada saat ini kita akan sama-sama membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan remaja. Kalian bisa melihat pada layar monitor laptop kalian ataupun pada layar HP kalian. Di situ ada materi-materi yang akan kita sama-sama pelajari. Ada 4 subtopik materi yang akan kita sama-sama bahas. Yang pertama ada definisi dari pertumbuhan. Yang kedua ada pertumbuhan remaja. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang keempat ada ideal pertumbuhan remaja. Kita akan membahas satu persatu dari materi tersebut. Kita akan bahas yang pertama tentang definisi dari pertumbuhan remaja. Di situ dikatakan pertumbuhan remaja adalah suatu proses bertambahnya ukuran baik volume, bobot, dan tinggi badan. Kalau volume itu biasanya dari kecil menjadi besar, sedangkan yang bobot itu ringan menjadi berat, yang tinggi badan itu dari rendah menjadi tinggi. Itulah yang dikatakan dari definisi atau pengertian daripada pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan remaja. Di sini dikatakan bahwa pertumbuhan remaja wanita atau perempuan cenderung lebih cepat daripada remaja laki-laki atau putra, dan juga pada usia 12 sampai 21 tahun itu biasanya remaja putri pertumbuhannya lebih cepat, sedangkan untuk remaja putra usianya 13 sampai 22 tahun itu pertumbuhannya juga sudah mulai cepat. Sini juga dikatakan oleh para ahli ada 3 kelompok masa pertumbuhan daripada remaja tersebut. Masa yang masa remaja yang pertama itu masa remaja awal. Remaja awal itu antara usia 12 sampai 15 tahun. Remaja pertengahan itu usia 15 sampai dengan 18 tahun. Remaja akhir itu 18 sampai 21 tahun atau 22 tahun. Berikutnya masih terkait dengan pertumbuhan remaja. Di sini juga dikatakan ada 2 perubahan yang terjadi pada seorang remaja. Di usia remaja ada 2 perubahan yang terjadi. Yang pertama ada perubahan secara internal. Di situ dikatakan perubahan secara internal itu meliputi alat pencernaan, ukuran alat pencernaan, ada paru-paru, terus ada jantung yang bertambah besar dan berat.
Yang berikutnya adalah perubahan secara eksternal. Perubahan secara eksternal itu meliputi tinggi badan, terus lingkaran tubuh, ada juga perbandingan ukuran panjang dan lebarnya tubuh, terus ukuran besarnya organ seks. Dan di sini juga dijelaskan bahwa pada remaja laki-laki biasanya akan pada usia tersebut, usia remaja tersebut biasanya muncul tumbuhnya jakun di leher, terus tubuhnya kumis, terus tumbuhnya rambut di dada dan serta di ketiak. Terus kalau untuk remaja perempuan atau putri biasa ditandai dengan tubuhnya payudara, terus pinggul membesar serta rambut di ketiak. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Ada 7 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dari remaja. Yang pertama ada faktor keluarga. Yang kedua ada faktor makanan atau gizi. Yang ketiga ada faktor emosional. Yang keempat ada faktor jenis kelamin. Yang kelima ada faktor status sosial dan ekonomi. Yang keenam ada faktor kesehatan. Yang ketujuh ada faktor pengaruh bentuk tubuh. Kita lihat satu persatu dari ketujuh faktor tersebut. Faktor yang pertama ada faktor keluarga. Di situ dikatakan remaja yang memiliki tubuh yang tinggi atau berat, badannya gemuk, kemungkinan ada keturunan dari salah satu anggota keluarga. Misalnya keluarga dari ayah, keluarga dari ibu, kakek, dan nenek. Kalaupun orang tuanya pandai, pasti anaknya cerdas, walaupun menurut hukum keturunan tidak semua demikian. Faktor yang berikutnya atau faktor yang kedua ada faktor asupan makanan yang bergizi atau seimbang. Dikatakan asupan makanan yang bergizi dan pengaruh pada pertumbuhan badan atau tinggi badan seseorang. Jadi faktor makanan atau gizi ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dari seorang remaja tersebut, sehingga kalian perlu mengatur atau menjaga pola makan yang bergizi. Terus faktor yang berikut ada faktor jenis kelamin. Di sini dikatakan anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan berat dari anak perempuan. Namun pada usia 12 sampai dengan 15 tahun, anak perempuan cenderung lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan anak remaja laki-laki atau putra. Selanjutnya ada faktor emosional. Faktor emosional. Di sini dikatakan remaja yang mengalami gangguan emosional dapat terbentuknya steroid, adrenal, fungsi untuk metabolisme tubuh secara berlebihan. Jadi kalau terjadi gangguan emosional, maka pertumbuhan tubuh fisiknya itu juga pasti terhambat, sehingga itu dapat bisa mengganggu atau menghambat pertumbuhan secara fisiknya, sehingga kalian perlu menjaga emosional kalian. Berikutnya ada faktor sosial dan ekonomi. Dan faktor yang berikutnya adalah status sosial dan ekonomi. Remaja yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi itu cenderung lebih besar. Faktor yang berikutnya adalah faktor kesehatan. Kesehatan sangat berpengaruh pada pertumbuhan seseorang. Jadi orang yang sering sakit-sakitan itu pasti pertumbuhannya terhambat dibandingkan dengan orang yang jarang sakit karena dia menjaga kesehatannya, itu pasti pertumbuhan fisiknya tidak terhambat. Yang berikutnya adalah faktor pengaruh bentuk tubuh. Di sini dikatakan bahwa jenis bentuk tubuh seperti mesomorf atau memiliki tulang yang besar, endomorf memiliki tulang yang kecil, atau endomorf memiliki tulang yang besar dan berbadan gemuk. Jadi pengaruh bentuk tubuh ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik. Berikutnya
adalah pertumbuhan yang ideal untuk remaja. Nanti kita akan lihat berat badan yang ideal itu seperti apa, terus tinggi yang ideal untuk remaja seperti apa. Namun ada cara yang perlu kalian ketahui untuk mendapatkan tubuh yang ideal atau fisik yang ideal, berat badan yang ideal, tinggi yang ideal. Sini cara untuk mendapatnya ada 3 cara untuk menerapkan makanan yang sehat, bergizi dan seimbang. Yang kedua ada melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga ada istirahat yang cukup. Jadi ketiga cara ini dapat mempengaruhi atau dapat ketiga cara ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ideal seorang remaja. Jadi kalau ingin mendapatkan tubuh yang ideal, berat badan dan tinggi badan ideal, maka 3 cara ini harus dilakukan untuk mendapatkan berat badan dan tinggi badan yang ideal. Selanjutnya, ini dikatakan tubuh yang ideal tidak harus memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, tetapi tubuh yang seimbang antara berat badan dan tinggi badan. Untuk menghitung berat badan yang ideal, caranya adalah tinggi badan kalian dikurangi dengan 100 dikalikan dengan 90%. Selanjutnya di sini kita lihat juga adalah tinggi badan yang ideal. Di sini kita lihat ada umur mulai dari 14 sampai dengan 19 tahun. Kalau laki-laki idealnya tinggi badan yang ideal itu kalau 14 tahun idealnya 163,2 cm. Kalau perempuan tinggi badan yang ideal itu 159,8 cm. Nah, kalian bisa lihat pada tampilan layar kalian. HP kalian itu ada berat badan dan tinggi badan. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran terkait dengan materi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Kita akan akhiri pembelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menjaga kami dari awal, pertengahan hingga kami boleh selesai menyimak atau mendengarkan informasi pembelajaran kami, baik itu lewat video pembelajaran ini. Tuhan mari memberkati sehingga kami boleh mengerti apa yang sudah kami dengar saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.